Karena kritikan muncul bukan dari sebuah kebencian, atau kritikan muncul karena kegelisahan dan keresahan, sedangkan caci maki datangnya dari kebencian. Bagaimana menurutmu tentang kasus Bintang Emon? Bintang Emon. Bintang Emon. Apa bedanya tangible dan intangible menurut? Tangible lebih kepada, makanya disiplin ilmu itu penting, tapi tahu banyak itu wajib. Ada istilahnya aja, saya itu tidak mau mengorbankan organ tubuh teman. Ya. Itu dalam hal apa? Pernah bikin acara begitu? Pernah. Pernah. Di mana? Pernah. Tiga, 2, 1, action. Jelin apa muka aku nih? Kayak mau kalau mbak lari serasa. Kenapa saya kritik ini Mekon Jas? Sebenarnya dari konsep gagasan ini keren sekali. Karena sebagai orang yang baru di Makassar mungkin atau di Sulawesi yang begitu proper sekali tuh siapkan betul-betul. Tapi kenapa juga make elektron ditaruh di sini? Ini yang biasa di masjid-masjid ini aja. Iya. Bagus tuh suaranya. Bagus. Bayangkan sederhana tapi enak. Tapi kualitasnya bagus. Iya. Enak, ya. Ini biar ada disclaimer saja. Oke, Anjas. Di sini saya tidak terlalu bercerita tentang profil. Kalau mau nonton perjalanannya ada di sini. Situ 1 jam cerita di sini. Sebentar ini video karena datangnya di sini tidak mau sebenarnya. Nah, sebenarnya itu saya tidak mau kadang kalau diajak ngobrol sekarang YouTuber kah menyebutnya atau ke konten kreator, karena kalau ngobrol lagi sedikit saja langsung dinyalakan lagi kamera. Bilang, ayo udah bikin konten ini deh. Padahal mau jadi diskusi ini. Iya, mau jadi cerita-cerita berbagi sudut pandang ceritanya tuh. Kita juga mau juga sebenarnya kayak didatangi cerita-cerita tapi gak tertong bilang mumpung ada. Itu susah sekali itu sekarang ya. Tak kalah itu bilang kapan lagi datang. Begitu itu jelasannya sebenarnya. Oke Anjas, ini saya mau bahas Anjas karena profilnya sudah ada di YouTube sini. Sekarang saya mau tulis Anjas namanya di Google, apa yang keluar. Nah ini saya ada lucu ini Anjas. Karena ada orang yang tulis namanya Anjas Camban di Wikipedia, tapi banyak bisa sepertinya konfirmasi nih. Silahkan konfirmasi sekarang. Saya tuh balik sekali ini. Oke, saya bacakan nah. Anjas Cambang Wikipedia. Anjas Wirabuana atau populer dengan nama Anjas Cambang lahir di Palopo, bla 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 bla. Nah ini anak. Sampai tulis nama Anjas sendiri menurutnya adalah singkatan dari anak Jawa kelahiran Sulawesi. Nah ini sebenarnya beat komedinya ini. Nah kasih masuk. Nah itu saya juga tidak tahu siapa itu yang menulis sebenarnya. Siapa kayak ini? Nah tunggu tuh. Sampai ada beberapa teman yang tanya saya, bilang aja bagaimana caranya nulis biografi di Wikipedia. Saya bilang bukan saya yang tulis itu. Cuman karena lihat mungkin. Tapi bagaimana dia maksudnya dia tambah-tambah ini paling jengkel ketuk ini ya nih. Paling jengkel. Saya gatal sekali pas-pas. Anjas juga membawakan materi mengenai kemiripannya dengan Kaisar Putra Aditya yang membuatnya risih karena selalu dipanggil Kaisar Sisuling Sakti. Iya. Langkah Anjas harus terhenti di 12 besar sebab lulusan Universitas Hasanuddin jurusan seni teater. Iya kan? Harus perhatikan itu. Masa? Ini 12 besar sebab lulusan Universitas Hasanuddin jurusan seni teater ini terkesan kembali melakukan pengulangan materi itulah. Tidak masalah, UNAS kan ada tulis. Iya, Universitas siapa kah tulis? Karena memang ada jurusan teaternya UNAS. Lebih kepada apa menyebutnya UKM, unit kerja mahasiswa, ada memang teater. Tapi kalau saya lulusannya UNM, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain. Paling saya tidak bagus juga sebenarnya ini ya masalah kontroversi. Padahal ini sudah selesai masalah. Ya apa? Ini kan tulis lagi tidak selamanya kontroversi, bab kontroversi. Namanya soal masalah PSM dulu. Ini kan 2015. Sudah selesai. 2000 berapa yang dia tulis? Saya tidak tahu kapan dia tulis ini. Siapa tahu memang 2015 dia tulis. Padahal sudah selesai kontroversinya pada tahun 2014 saat mengisi stand up comedy Anjas membawakan materi salah satu mengenai bola membandingkan tes bola PSM. Ya. Masalah itu tapi ini kan sudah selesai. Sudah selesai lama. Saat itu juga kalau saya tidak salah di bulan-bulan 2 itu masalah muncul waktu itu karena miskomunikasi, karena video stand up komediku mengenai supporter PSM waktu itu dipenggal jadi dipotong diedit di salah satu stasiun TV tanpa konfirmasi ke saya. Nah akhirnya dampaknya kemana-mana. Jadi untuk menyelesaikan itu harus ada pihak orang TV yang menjelaskan itu, mengclearkan itu ke supporter. Nah waktu itu begitu. TV yang ada di Jakarta yang di nasional waktu itu
kerjasama dengan TV lokal di sini yang sama Ji, cuman di sini, nah dia yang mewakilkan yang TV nasional itu. Akhirnya dia yang berbicara, iya. Dan ada TV lokalnya Ji yang dari sini yang bicara itu mewakili Yang dari TV Jakarta. nasional, iya. Nah, itu alasan. Itu alasan apa? Itu apa? Video ada dipotong, ada diedit. Nah itu akhirnya juga bahwa ada anuku apa? Menjadi jurus pamungkasku bahwa bukan saya itu tuh diedit tuh bukan dan tidak ada anuku di situ ruangku dan harus saya kontrol editnya. Akhirnya si pihak TV lokal itu yang menjelaskan kepada kawan-kawan supporter waktu itu dan tidak berselang lama Jito akhirnya selesai karena dipertemukan langsung sama pihak stasiun TV-nya. Itu biasa heran karena Anjas sendiri udah sejak dari dulu orang Palopo tapi PSM banget. PSM banget. Iya, dulu Gaspa banget. Apa Gaspa? Gabungan sepak bola Palopo. Sampai sekarang itu cuman kan dia sekarang lagi terjerembab Ki Gaspa di divisi 3 ya lagi Liga 3. Gaspa Ya bayangkan sampai baru saya tahu itu ada Gaspa. Astaga Gaspa Palopo. Serius ada itu? Iya dong Gaspa Palopo. Kipernya PSM yang sekarang juga kiper timnas zaman dulu ini yang sekarang sudah pensiun Samsidar. Ya Samsidar. Dari Gaspa Palopo. Oh. Sardianata ada gelandangnya PSM dulu dari Palopo. Kayaknya memang bagus Gaspa memang banyak dia menghasilkan dia orang-orang hebat nih. Ya cuman tidak terpantau kadang. Oke begitu. Saking cintanya dengan Gaspa waktu saya kuliah di Jogja ini masih tahun lalu ini Gaspa pertandingan ke Gresik di Jawa Timur saya datang dari Surabaya naik motor ke situ. Ada Gaspa datang situ. Iya, Gaspa yang main Gaspa yang main di Liga 3 atau ceritanya naik motor 8 jam demi Gaspa. Iya. Apa ada janunya kan lagunya ada. Gaspa. Tapi ada bagus itu. Tapi ada apa? Tidak saya ketawa ini karena baru saya tahu bilang ada Gaspa. Tapi kok memang kau pikir saya bercanda atau mengarang bebas? Iya, saya kira bikin aku kira beat lagi ini. Enggak, bukan jokes stand up comedy ini. Ini betul-betul ada Gaspa gabungan sepak bola Palopo. Ada salah satu home-nya markasnya namanya Stadion Ilagaligo. Ada stadion sana. Stadion Lagaligo. Iya. Ada chance-nya patahkanlah kakinya, butakanlah matanya di Stadion Neraka Lagaligo. Bayangkan Pak main bola ini patahkan kakinya, butakan matanya. Saking sangarnya supporter. Bagus motivasinya nih. Oke, mestinya ini kontroversinya saya tuh lebih setuju kalau dia tulis di sini kalau Anjas pernah terlibat kerusuhan di UNEM. Itu cocok. Jangan inilah. Kenapa Bapak menyebut itu? Kayaknya lebih seru itu gitu ya. Maksudnya lebih tidak ada pertanggungjawabannya sampai sekarang. Kenapa bisa terlibat? Itu belum selesai sampai sekarang itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Maunya itu. Ya. Oke Anjas, kita mau cerita-cerita tentang opininya ini Anjas. Cukup Mila masalah pribadinya lah diserang. Tapi saya sebenarnya mau agak sedikit body shaming. Iya. Tapi sebentar supaya lucu-lucuan toh. Iya. Oke. Ini Anjas lagi pernah garap film Balak Puang. Itu bagaimana nih sekarang itu? Bukan saya yang garap itu. Maksudnya pernah main di situ? Pernah main. Belum tayang itu toh? Iya. Belum tayang. Tapi sudah main. Sudah main. Iya main. Ini memang main di situ. Menjadi salah satu karakter di film itu. Itu adalah film pertama saya yang main horor ceritanya toh, film itu. Cuman belum tayang mungkin karena Covid ini. Sebagai penduduk Malino, orang Malino kan syutingnya di Malino. Ceritanya ada orang yang datang sana, orang dari luar Pulau Sulawesi datang ke Malino ceritanya. Saya menjadi orang di sana yang kasih tahu bahwa petunjuk. Ya kurang lebih kayak begitulah. Karena kenapa ini film horor itu selalu ada orang seperti itu jadi datang suatu tempat, kemudian ada satu kayak orang setempat yang menceritakan dulu begini di sini. Karena kalau tidak begitu panjang ini film, bisa sampai berhari-hari kalau tidak ada orang setempat yang menjelaskan. Jadi orang itu kan memotong toh bahwa di sini tempat ini adalah angker karena. Kalau tidak ada orang itu, kalau diceritakan dari awal sampai habis, biar 1 bulan tidak habis ini cerita film. Tapi di situ yang kurasa menariknya itu penasarannya orang ketika maksudnya penonton bilang apa lagi sebenarnya. Tapi kalau ada tukang begitunya kayak jelaskan maki langsung. Ya tergantung narasinya sebenarnya toh. Narasi apa yang dibuat, apa tugasnya, menyampaikan apa. Jangan juga terlalu menjelaskan isi cerita. Episode-episode begitu kayak tersanjung itu berarti. Sinetron cocoknya. Kalau sinetron dosa pakai begitu nih. Oke Jas, sekarang saya lihat ini perhatikan kita lompat-lompat yang ceritanya mengenai YouTube-nya sekarang. Kenapa bisa kurang penontonnya Jas? Apakah algoritma atau apa? Kita sharing masalah YouTuber. Biar bisa jadi judul clickbait nanti nih toh.
jangan bro bercita-cita menjadi YouTuber karena penontonmu pasti akan turun. Iya, penting itu karena di kepalanya orang sekarang bikin YouTube itu penonton tak langsung seperti Baim Wong. Tidak dong. Naik subscriber, naik penonton. Iya. Nah, kalau ditanya kenapa penontonku semakin kesini semakin berkurang, karena produktivitasku juga semakin kesini semakin berkurang. Menurun. Iya, karena zaman dulu pertama kali saya buat YouTube di di akhir 2018. Ya. Itu kencang sekali Kak waktu itu toh. Ya. Karena banyak mimpi-mimpiku harusnya capai gini. Oh, masih semangat menggebu-gebu. Makanya cepat sekali naik subscriberku sampai 10.000, kemudian 20.000. Tiba saatnya hilang produktivitas karena lanjut Kak studi kuliah Kak di Jogja di 2019 bulan 8. Nah, setelah itu enggak terlalu mulai bergeser prioritasku tuh tidak saya konsentrasikan sekali lagi. Dulu kan siapa kira-kira bintang tamunya lagi nih, siapa Nandar bisa kok ngobrol-ngobrol saya sebentar ya. Sekarang bukan itu, sekarang buku apa lagi nih. Sekarang buku apa lagi? Aduh. Jadi memang enggak diseriusin ini. Tetap diseriusin, mungkin prioritas. Atau misalnya ada 5 prioritas, mungkin dia skalanya ada di 5. Ada misalnya sekarang walaupun juga keluarga skalanya, bahkan keluarga aku mungkin ada di 2. Sekarang pendidikanku dulu. Pendidikanku karena kan pendidikan berhubungan dengan keluarga toh. Semakin saya lama kuliah, semakin lama juga menderita keluarga. Tidak, kan sekarang itu kalau mahasiswa itu paling aman soalnya statusnya toh. Kok seperti tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan, mahasiswa. Tapi di rumah anak istri lapar. Baru itu status mahasiswa bisa menjadi apa? Jadi counter untuk gosip-gosip dari lingkungan circle keluarga. Maksudnya bilangnya itu tidak ada orang kerjanya. Nah, tidak lagi kuliah tahu. Apalagi kuliahnya S2 itu. Begitu dia terlalu bisa mengamankan posisi. Iya, tapi hati-hati kalau sudah sarjana itu tuh langsung bingung mau kemana ini. Tapi setidaknya pertanyaannya adalah kenapa saya mau lanjut lagi kuliah sebenarnya. Lanjutnya kuliah itu ya karena untuk sebenarnya untuk menjalankan cita-cita yang tidak kesampaian toh. Sudah mencerita Jas. Gitu. Panjang mencerita di video yang video sebelumnya. Ya makin cerita itu lagi. Panjang sekali kalau mau cerita aku tahu bilang mati cerita lagi. Oke Anjas, pertanyaannya ini tidak banyak juga yang tahu, tapi mungkin ada yang sudah tahu orang yang pernah ketemu Anjas. Itu kalau dia rekam video tuh pakai HP-nya aja. Iya, pakai HP. Ini. Begini Jina pakai. Enggak, jadi yang nonton videonya Anjas rekamannya itu pakai HP. Sebenarnya ada beberapa video yang rekamnya pakai kamera juga, pakai Canon M3 ada juga. Cuman ya kadang malas Kak, datang angin-angin buruk. Lagi bukan skala prioritas sih. Bukan skala, betul. Itu jawaban yang tepat kayaknya. Karena kalau skala prioritas apapun itu susahnya pasti kau jalani diusahakan karena prioritasmu itu. Kayak ini ya Anjas turun penontonnya ini selama ini. Kenapa ndak Anjas ikut-ikutan seperti kayak drama-drama artis seperti Sule, Raffi, mereka buat ekosistemnya sehingga bisa menaikkan lagi penonton. Mau kita buat drama-drama begitu. Jadi penonton satu ke penonton ini karena mau ikuti perjalanan dramanya. Terus kita bikin isu keluar baru dicerita-ceritain ini orang. Kira-kira apa bagus kalau kita berdua ini? Bagus kayaknya begitu nih supaya ada di cerita-cerita tuh. Jadi habis nonton videoku bersambung di videonya Iskandar di ACTV. Pokoknya sembarang lagi dibahas, digosip-gosipi orang. Iya, tapi juga ya itu tergantung mungkin idealisme masing-masing orang tuh paham yang dianut masing-masing karena saya jarang Kak juga mau yang kayak begitu karena cita-citaku memang mau sebagai pendidik nanti ke depannya tuh masalahnya mau Kak jadi dosen suatu waktu. Nah, ndak mau Kak kasih lihat orang bahwa itu yang saya kerja selama ini. Sekarang Jas pada kau tadi sebut idealisme. Menurutmu idealisme itu seperti apa? Idealisme yang tidak mengorbankan orang lain saja idealisme dan tidak, lebih tepatnya mungkin tidak menggadaikan apa yang sudah kita, walaupun orang bilang bahwa lebih baik itu menjilat ludah sendiri daripada ludahnya orang lain. Ada orang bilang begitu toh. Bagaimana Pak? Maksudnya bilang kayak biasa begini ungkap. Ini saya idealismeku. Maksudnya apa itu menurut idealisme? Kalau enak saja saya jalankan. Kalau enak saya jalankan, merasa Kak bahwa yang saya jalankan ini tolak ukurku sekarang. Ini tolak ukur bicara nanti tentang idealisme ini. Tolak ukurku berkesenian sekarang, berkarya sekarang. Ini beda dengan zaman dulu ketika saya sudah belum menikah kemarin. Tolak ukurnya itu ketika anakku nanti besar dan nonton Kak, ini malu atau tidak ini anakku. Oh begitu. Makanya tidak main TikTok. Iya, sampai sekarang itu tidak.
Tidak mas, kenapa toh enggak main TikTok juga? Bukannya mas Tidak harus dijoget toh, tidak harus dijoget. Iya. Dia cuman ini tidak mendiskreditkan TikTokers. Bisa-bisa kita diserang ini sama TikTokers. Kita dibahas di TikToknya bagaimana? Iya makanya. Untuk tidak mendiskreditkan ya lagi-lagi itu idealisme ya ada hal yang mungkin yang lagi booming yang kayaknya saya tidak cocok di sini deh kayaknya. Itu menurutku tuh batasan-batasan itu kayaknya anakku nanti cocok ini. Ayahnya enggak usah. Padahal kan orang sudah menganggap ini Anjas adalah komedian. TikTok itu komedi. Kenapa tidak main di situ? Atau mungkin karena brand yang terbangun sebelumnya bahwa itu kumpulan-kumpulan mungkin yang di umuran kita kayaknya tidak cocok. Di umuran kepala 3 yang begini kayaknya itu menjijikkan kayaknya. Di umuranku ini. Kayaknya anakku nanti itu yang cocok, yang begitu-begitu tuh, yang begini. Kalau saya kayaknya malu-malu maka. Tua mau itu berarti, Bro. Anda lebih dewasa. Dewasa itu kamu pelasa kata tua. Jadi idealismeku itu menurutku begitu. Idealismeku ini kayaknya ini kalau saya jalankan ini malu tidak anakku ini lihat nanti ini. Itu di sisi lain, di sisi keluarga atau di sisi yang bicara kemanusiaannya lagi nih. Karena suatu waktu mau jadi dosen, ketika ada hal buruk atau track record buruk yang saya lakukan nanti suatu waktu menjadi bumerang, mungkin menjadi media digital soalnya sekarang tuh maksudnya ada dokumentasi abadi. Iya abadi, tinggal terus ada jejak digital lah. Iya jejak digital. Jangan sampai nanti tuh menjilat ludah sendiri kan nanti suatu waktu. Tapi kalau ditanya apa batasanku, ya mungkin saya yang tahu itu. Seperti misalnya Iskandar tadi saya tanya, kenapa mesti warna merah? Padahal kalau tidak saya tanya itu tidak saya tahu juga alasannya. Karena Iskandar yang tahu. Nah ada hal-hal begitu yang kadang kita jadi yang tahu. Begitu. Batasan-batasan itu kayaknya tidak deh. Tapi apa alasannya? Iya apa ada biasa tuh. Kenapa kau cinta sama itu? Padahal banyak yang lebih cantik. Bagaimana caranya menjelaskan ini? Itu susah tuh. Biasa ada orang susah menjelaskan ini. Ya karena saya yang tahu. Apa namanya? Intangible. Intangible. Masalah perasaan. Apa bedanya tangible dan intangible menurut? Tangible lebih kepada Lebih kepada tolak ukur. Ada hal yang bisa kita perdebatkan, berwujud, ada nilainya. Intangible soal perasaan. Nah misalnya, bisakah kita berdebat mengenai baju yang bagus? Bisa. Tahu karena kenapa? Karena ada tolak ukurnya. Baju yang bagus di daerah tropis itu ukurannya berapa? Berapa ketebalannya? Bapak lebih paham toh? Ada tolak ukurnya. Coba ditanya, apakah nyaman dan tidaknya itu masing-masing orang. Kadang baju tebal suka orang daerah tropis, kadang juga ada yang tipis suka juga orang. Nggak bisa kita berdebat. Karena kenapa? Karena ranahnya pada intangible. Ranahnya pada perasaan. Ya kalau saya senang dengan daerah tropis dengan baju yang tipis kenapa? Kalau saya senang dengan baju yang tebal kenapa? Ini nggak bisa kita berdebat. Nggak usah diperdebatkan. Nggak usah, karena ranahnya pada intangible. Ranahnya perasaan, apa yang kita sukai, apa yang tidak sukai, ini tidak bisa kita perdebatkan. Tentang selera ya, seperti barusan video yang sebelumnya itu Juan dia bahas masalah beda idealisme, beda selera. Betul. Jadi ini selera nggak boleh kita juga sama-samakan, bro. Karena beda-beda tuh. Seperti misalnya dalam satu studi kasus misalnya melihat film, ada orang biasa, jeleknya itu film, jeleknya itu film. Nah ini tidak bisa kita perdebatkan ini sebenarnya karena ini sudah bicara pada ranah selera, intangible. Ya memang mungkin kau bukan segmennya si film itu. Yang bisa kita perdebatkan adalah film genre itu cocokkah dalam waktu 2 jam? Bukannya film genre itu harusnya maksimalnya 1,5 jam. Karena kenapa? Karena tontonan seperti itu terlalu panjang kalau bla bla bla. Ada rumusnya, ada teorinya, ada studi kasusnya. Tapi kalau karena tidak kusuka, kenapa? Bukan kayaknya tidak suka pokoknya film itu. Tidak bisa kita perdebatkan ini biar sampai kapan tidak bisa kita perdebatkan. Kalau teknisnya kapan? Bisa. Masih bisa dia. Angle. Kenapa itu dia sedih tapi angle-nya dari bawah ke atas? Harusnya kalau angle dari bawah ke atas kan menggambarkan superior. Harusnya kalau kesedihan angle-nya dari atas ke bawah menggambarkan menindas, ditindas. Kan begitu toh secara angle bisa kita perdebatkan itu karena ada teorinya. Studi kasusnya ada. Nanti bisa diperdebatkan kalau ada memang teorinya, tapi soal rasa itu enggak bisa Ki. Jadi bagaimana nih solusinya begitu ceritanya kalau seperti mau Ki atau bilang jalan tak masing-masing deh. Tapi ada kalimat bagus sekali dari Profesor Renald Kasali. Dia bilang Prof Renald, sekarang pendidikan kita agak susah maju di Indonesia karena masing-masing orang fokus pada ekspornya masing-masing, disiplin ilmunya masing-masing. Misalnya Anjas disiplin ilmunya manajemen seni budaya dan pariwisata. Iskandar startup atau bisnis.
Baru Iskandar tidak pernah paham mengenai pariwisata dan budaya, dan saya tidak tahu dengan bisnis. Kita berdiskusi tidak akan ketemu karena masing-masing pada ranah teorinya masing-masing. Baiknya. Anjas pada ranah teorinya, disiplin ilmunya. Iskandar juga begitu. Baiknya tahu, makanya disiplin ilmu itu penting, tapi tahu banyak itu wajib. Oh, penting dan wajib ini. Iya. Seperti kalau mata kuliah pilihan, Anjas itu mata kuliah pilihannya pariwisata dan budaya. Tapi wajib Anjas tahu bisnis, pemasaran, ekonomi, kesehatan, supaya kalau diajak berdiskusi, diajak ngomong, bisa dicari titik tengahnya toh. Oh, bisa istilahnya saling memahami lah. Saling memahami. Karena kalau tidak memahami, kini coba Iskandar munculkan satu teori mengenai bisnis, bisa saya debatkan itu mengenai teoriku dari sendiri. sudut pandang seni dan budaya bisa saya debatkan itu. Dan sama-sama kita berdebat. Bagaimana mencari solusinya? Oh, tidak ada. Makanya saya harus tahu sedikit bisnis, Iskandar tahu harus sedikit tentang pariwisata budaya. Kita berdiskusi, kita cari jalan tengahnya. Nah, itu bagusnya sebenarnya seperti itu, bro. Akan melahirkan sebuah karya seni yang hebat. Itu dia. Karena kreativitas sederhananya itu sebenarnya hanya menggabungkan ke antara sisi lain dengan sisi yang jadi yang baru. Jadi baru. Betul. Jadi misalnya kayak Kampung Merdeka kemarin di video saya bersama Jo, saya cerita, saya di situ keluarkan statement bahwa saya bukan orang bisnis berkeseniman, tapi saya orang seni yang berbisnis. Gitu. Keren. Karena dasarku memang dari situ. Iya, dari awal saya mengenal Bapak juga. Dari mencoba stand up komedi. Apa ini? Bernada lucu. Penting dibayar aja. Nah, banyak Anjas tidak tahu ini toh. Ini bagaimana ceritanya? Anjas ini selalu dianggap bahwa selain bercanda aja saya terus. Padahal kalau mau tahu Anjas itu orang yang paling serius sebenarnya betul. Menyikapi hidup. Betul. Serius sekali. Baru saking seriusnya itu biasa sensi emosi. Biasa. Toh? Biasa. Masih belum biasa mengolah emosional intelligence. Dia itu tidak seperti kayak ketawa-ketawa yang ada di TV yang kalian tuh tidak di panggung, di belakang layar. Salah-salah udah bilang jagur kok. Nah itu bagaimana itu berbeda. Nah, orang menganggap bahwa seorang komedian itu ya hidupnya lucu-lucu saja, tidak ada yang serius. Dan saya selalu sepakat dengan komedian yang senior-senior menganggap bahwa ya saya itu berkomedi ketika ada uangnya saja, ketika dibayar saja, ketika jadi pekerjaan. Tapi di sisi lain ya saya hidup seperti manusia biasa. Normal. Nah, itu kaget sekali sama pihak di anak-anak dulu waktu di zamannya kampus toh, si anak kampus yang saya dikenal sebagai senior yang sangar juga di mata mereka. Itu kan kontradiktif gitu, antara saya bikin dia ketawa atau saya bikin dia menangis. Jadi itu di kampus emang dikenal itu bilang Anjas itu sangar lah. Ya kurang lebih begitulah toh anggapannya. Nah, karena mungkin stereotipnya orang-orang tuh di luar sana menganggap komedian itu juga jarang bicara yang serius. Ya, bercanda aja hidupnya, maksudnya seolah hidupnya enggak ada masalah, bahagia terus nih. Padahal komedian itu kerja yang serius toh, mencari semua hal. Ya, komedian itu menghasilkan jokes-jokes dari sebuah kejadian nyata yang serius toh. Misalnya COVID-19 serius. Nah, komedian melihat itu, dicari sisi lucunya. Tapi untuk mencari itu dengan kerja yang serius toh, dari mana ini lucunya Di? Kalau saya bawa ke sini bagaimana Di? Kalau saya bilang nanti ini tersinggung orang atau tidak Di? Secara serius itu dibangun. Nah, itu dikerja serius. Tapi kalau di balik panggungnya, kalau bicara saya itu selalu dibilang orang, atau mungkin di sosial media, tepatnya di Facebook, saya selalu menjadi orang yang kritik sosial terhadap polisinya, stakeholdernya pemerintah, kebijakan pemerintah. Pakai kapital kalau menulis. Kadang-kadang itu sengaja saya lakukan supaya orang juga tidak begitu kaget ketika ketemu langsung dengan saya, karena beberapa orang yang ketemu langsung dengan saya ada. Saya mau kasih contoh ini, saya komparasi. Ada satu teman ketua partai yang ada di Palopo. Dan saya punya temanku, dan dia ngobrol sama saya dengan sama temanku. Sampai dia kaget, kenapa Anjas lebih serius dibanding si temanku ini. Apalagi ketua partai itu. Iya, ketua partai itu kaget, kenapa bisa Anjas bicara tentang pemerintahan, Anjas bisa bicara masalah politik kurang lebih. Tapi itu saya tahu kekuatanku. Saya tahu di mana ranah saya harus berbicara. Saya selalu 3 tidak pernah lebih dari itu. Saya selalu bicara tentang pariwisata, bicara tentang kebudayaan, dan bicara tentang industri kreatif. Yang saya paham yang artinya bisa jika buktikan itu. Kenapa Anjas cerita tentang pariwisata budaya kah? Ya karena memang itu saya sekolahi. Oh, begitu. Kenapa Anjas bicara tentang industri kreatif kah? Ya karena praktisiku itu dari 17 tahun yang lalu umur. Sama satu. Apa itu? Kan 3 tuh.
Ini pariwisata, budaya, industri kreatif. Kenapa bicara budaya? Ya karena mata kuliahku, pendidikanku kan seni budaya dan pariwisata. Oh. Pendidikanku itu secara akademisi. Kalau secara praktisinya industri kreatif, dikenalnya orang di TV, dikenalnya orang di YouTube, dikenalnya di panggung ya gara-gara praktisinya. Terus ternyata apa lagi pada dasarnya juga suka kritik pemerintah. Sekarang kita nyambungnya begini, bridging ini. Bagaimana menurutmu tentang kasus Bintang Emon? Bintang Emon yang dari komedi sampai dibawa menjadi isu politik. Sebenarnya ada tulisanku itu kemarin tuh, sebenarnya banyak sekali sudut pandang mau saya berikan tentang kasusnya Bintang Emon. Baik dari sudut pandang akademisinya, praktisinya maupun kritik sosialnya sebenarnya mau saya sampaikan. Tapi setelah melihat foto anakku di HP kayaknya jangan mide. Oh jadi sudah ditulis itu? Sudah saya tulis di status. Banyak sekali mau saya kasih sudut pandang ini sebenarnya Bintang Emon. Tapi cancel posting. Cancel karena saya lihat lagi fotonya keluarga aku. Ya masih kecil-kecil anak. Kenapa-napa kak. Tapi singkatnya begini. Penting itu dilakukan itu. Komedian itu penting kritik sosial karena didengar. Tapi caranya saja yang berbeda. Kalau mungkin aktivis berbicara secara serius menggebu-gebu, ya mungkin komedian bicara hal yang sama tapi mungkin dibalutnya dengan komedi. Karena pada dasarnya orang lebih mungkin didengar kalau ada lucu-lucunya sedikit. Itu kenapa drama, film biasa menyelipkan 1-2 bagian komedian di dalam situ supaya orang tidak bosan saja mungkin. Kalau hal-hal yang serius terus yang disajikan kayaknya orang jenuh juga. Tapi tepat milangkanya menurutmu itu Bintang Emon begitu? Tepat sekali sebenarnya karena dia juga punya power yang bisa banyak orang dengar toh dengan powernya dia dengan jumlah followersnya di Instagram 2 juta lebih. Tepat mungkin ketidaktepatannya karena isunya ini begitu sensitif. Iya sangat sensitif sekali. Yang saya ini terlepas daripada siapapun pelakunya ini sebenarnya toh kejadian ini dan siapa orang di baliknya terlepas daripada itu semua. Novel Baswedan saja. Asik. Novel Baswedan saja. Seorang penyidik KPK. Notabene-nya pasti ada orang-orang hebat di belakangnya. Masih dicelakai. Apa tonji kita ini yang warga sipil? Mau kok tiba-tiba posting dari sisi akademisi, dari sisi apa tonji kita? Novel Baswedan itu bukan orang yang sembarangan, penyidik KPK yang bukan dia berdiri sendiri, mungkin ada dewa-dewa di belakangnya mungkin. Tapi tetap juga dicelakai orang. Kenapa tonji kita ini? Makanya setelah saya lihat fotonya keluargaku, kayaknya jangan deh. Kenapa saja takut? Iya, salah satunya itu juga takut. Saya kira bolang hatiku, suami tidak takut ya sebenarnya. Takut sebentar hilang, anakku masih kecil-kecil. Tiba-tiba saya ada di sel. 10 tahun kemudian anakku panggil Om. Bukan nanti ada potong ini masalahnya tuh. Bukan maksudnya kenapa kita sampai cerita tadi ini stereotip nih. Kenapa tadi ungkapan kita sama-sama sepakat satu bahasa bahwa nanti kita hilang. Kenapa memang kira-kira tadi? Bukan juga kepada hilang toh, kepada dicelakai orang saya maksud saya karena itu Novel Baswedan saja yang notabene-nya orang yang punya kekuatan, punya power, orang-orang di belakangnya pasti dan ada. Orang kenal banyak. Orang kenal banyak. Nah, kenapa masih dicelakai orang? Masih bisa dicelakai orang. Nah, apa tonji kita ini? Apa tonji kita ini? Baik itu bro, 20.000 subscriber baru 1.000 lebih bahaya saya kayaknya. Iya 20.000. Ya kurang lebih kayak begitu sih kalau argumen. Padahal banyak sekali sebenarnya di kepala aku mau seperti saat ini tuh banyak sekali sebenarnya mau kasih pandangan ini. Tapi tidak ada saya membela siapa, membela Bintang Emon juga tidak, atau tidak mengambil sikap juga tidak. Cuman mau saya kasih pandangan sebenarnya dari sisi akademisinya begini sebenarnya yang dilakukan Bintang Emon. Dari sisi komedinya karena saya dan Bintang Emon sama-sama sebagai stand up komedian mau saya berikan juga. Nah dari sudut pandang sosialnya juga mau saya berikan itu. Ya itu harus kak menakar kayaknya di situasi ini kayaknya tidak harus kak mengambil sikap. Salah satu mengambil sikapnya adalah diam. Ya kayak orang-orang diplomasi bilang mengambil sikap adalah pilihan. Katanya begitu nih. Oke, ini Anjas. Saya juga heran kenapa, karena banyak orang sudah mungkin popularitasnya sudah melebihi lah, lebih daripada rata-rata lah. Buktinya Anjas lebih terkenal daripada saya. Siapa tahu saya. Oke.
Kenapa Anjas saya lihat tidak begitu dekat dengan pemerintahan, tidak ikut kegiatan-kegiatan pemerintahan? Padahal kalau dipikir berpotensi begitu. Iya, padahal berpotensi kolaborasi atau bersinergi dengan pemerintah. Kalau bersinergi atau berkolaborasi tidak pernah saya tutup ruang itu sebenarnya, tidak pernah saya tutup. Kapanpun ayo, ya tergantung kan sebenarnya. Kalau ditanya kenapa tidak begitu dekat? Ya, maksudnya kenapa tidak begitu dekat dengan pemerintahan? Padahal bisa saja atau di situ ya, juga saya ada piring nasiku sedikit. Iya, jilat-jilat bagaimana kata? Karena pada dasarnya apa? Karena pada dasarnya bukan di situ piring nasiku masalahnya, bukan di situ piring nasiku masalahnya. Nah, piring nasiku ini di industri kreatifnya toh, ya jadi biar saya biar saya melakukan apapun ya tidak ada hubungannya dengan pemerintah, tidak ada hubungannya dengan kebijakan. Nah, itu kenapa saya selalu memperjuangkan mungkin tepatnya karena saya standby-nya di Palopo toh, anak-anak muda Palopo harus vokal sebenarnya. Ya karena tidak vokalmu pun juga tidak dihidupi kok juga pemerintah. Toh? Ya harusnya vokal toh, harusnya vokal, berani saja. Berani nanti dicelakai. Maksudnya? Karena kritis terus. Maksudnya kritik terus nanti dicelakai kok sama yang tidak setuju kritikmu. Berarti tidak dewasa itu berarti. Tidak dewasa. Karena kritikan muncul bukan dari sebuah kebencian, atau kritikan muncul karena kegelisahan dan keresahan, sedangkan caci maki datangnya dari kebencian. Itu dua hal yang berbeda toh. Nah, makanya orang dikritik tidak boleh baper karena itu datangnya dari keresahan, resah. Artinya ada diinginkan sesuatu yang baik, yang jauh lebih baik lah. Jauh lebih baik karena diresahkan. Tapi kalau datangnya dari benci, biar apapun yang kau bikin. Karena saya datangnya dari benci ini. Itu makanya mencaci maki. Datangnya itu kebencian, caci maki. Nah, padahal kalau kritikan itu datangnya selalu dari keresahan, dari kegelisahan. Ada yang digelisahkan. Kayaknya jangan ke kanan deh, harusnya ke kiri-kiri sedikit. Kayaknya harus ke atas sedikit. Itu datangnya dari keresahan, artinya bisa dikasih kiri, bisa dikasih kanan. Tapi kalau saya mencaci maki, apa tuh jitu ada, apa tuh jitu nabi ini harusnya itu huruf kapital mi juga. Datangnya dari kebencian. Nah, ini just saya tadi kita ngobrol-ngobrol luar sama Anjas di launch. Biar keren dilihat tuh. Biar kayaknya kesannya studio ini besar sekali. Kita tadi ngobrol-ngobrol di launch. Ada istilahnya Anjas, saya itu tidak mau mengorbankan organ tubuh teman. Ya. Itu dalam hal apa? Apa tidak sedikit orang biasa membawa bendera teman-temannya untuk tujuan tertentu, untuk tujuan pribadinya. Contoh dulu, contoh real bagaimana mis? Atau di contoh, saya ini, di saya. Contoh fiksi enggak apa-apa juga, ya. Contoh fiksi. Iya. Contoh atau Anjas sendiri takut juga yang punya channel. Kalau contoh real itu bahaya. Benih contoh fiksi. Jadi kalau kita dipotong itu tuh fiksi. Beda fiksi, beda fakta. Tahu gitu keren tuh. Keren. Contoh fiksi. Supaya ada pertanggungjawabannya ini setelahnya, walaupun itu yang cerita nanti fakta. Jadi kurang lebih begini, misalnya contoh kecilnya, ada materi stand up comedy ini lucu miliknya Gilbas. Dia bilang tahu bahwa orang re-uploader itu di YouTube yang bukan dia punya karya, yang ambil karyanya orang terus dia upload di YouTube-nya, itu seperti orang yang lagi datang ke tempat prasmanan, terus yang makan makanan sisa kumpul jadi satu baru buka nasi padang. Nah itu yang saya maksud. Orang yang jual organ tubuhnya teman-temannya itu adalah orang yang tidak berkompeten di situ, tapi mau cari panggung jadi korbankan teman-temannya yang lain. Kau suka apa? Oh olahraga sini. Kau apa kesinian sini? Kau apa kesinian sini? Fashion sini, film sini. Ayo kita ajukan ini untuk bikin sesuatu. Pernah bikin acara begitu? Pernah. Di mana? Pernah. Itu berbahaya karena pada dasarnya diantara semua memang semua memang singa dalam satu kandang, nanti biasa ada satu muncul yang sebagai jagoan. Dan tidak setuju kalau dalam maksudnya kita buat acara misalnya, tidak setuju kalau ada salah satunya saja bersinar begitu. Nah itu idealismeku mungkin itu salah satunya, itu saya tidak mau, walaupun nanti orang berpersepsi iya karena memang ini yang berkompeten, karena itu memang hukum alam atau memang hukum alam itu namanya. Kalau suatu komunitas pasti ada satu nanti lihat orang, berarti ini pionirnya, ini yang motornya, ini penggeraknya. Tapi memang itu. Kenapa enggak setuju masalah itu? Karena memang berangkat mungkin dari grassroots sekali, akar rumput sekali berangkat dari kesenian. Ini yang selalu saya bilang ke orang.
saya tuh terkadang terlalu banyak Kak bicara masalah perasaan saya karena berangkat Kak dari kesenian murni. Bicara kayak tangible lah. Iya, selalu Kak berangkat dari kesenian. Anak kampus banget Kak, anak kampus seni banget Kak. Bukan Kak yang tiba-tiba main film yang dari mana Kak ini tiba-tiba ada Kak di film. Itu bisa Kak mungkin dimaini hatiku tuh kemana-mana kesini-kesini. Tapi berangkat Kak dari kesenian tuh jadi beranggapan Kak, enggak begitu kesenian yang saya dapat. Mengerti Kak? Oh, maksudnya Kalau diajak Kak kemana-mana ini yang tidak sesuai dengan apa yang saya idealismenya sendiri. Iya, yang saya pelajari 17 tahun yang lalu pertama kali kenal kesenian, itu kayak kenapa begini? Itu mudah sekali Kak bawa perasaan. Nah harusnya tidak sebenarnya. Ya, tapi karena berangkat Kak dari kesenian murni sekali, harusnya bisa Kak lebih fleksibel. Harusnya orang lihat Kak toh. Harusnya Anjas harusnya kok begini sebenarnya. Bisa kok begini. Tapi enggak tahu karena berangkat Kak dari kesenian murni, kayaknya kayak masih suci sekali Kak dalam ranah entertain yang kadang harus bisa Ki ambil sikap yang tidak sesuai. Saya sebenarnya kan tujuan itu harus konsisten, cara harus bisa fleksibel. Ya, fleksibel. Betul. Jangan dibalik. Biasanya kan masa tujuannya sudah balik lagi konsisten dengan caranya. Ya, padahal mimpinya hilang nih. Ya mimpinya hilang nih. Tapi ganti-ganti mimpinya dia begitu. Iya, tahu baru cara masih itu saja masih itu saja terus betul sepakat. Di situ yang banyak orang keliru. Oke, terakhir sini Cambang saya sedikit body shaming ini. Apa rasanya tuh Cambang hilang pada saat diminta pada saat mau main film, karena beberapa film ada sempat berita dia mengatakan main 3 film Cambang Anjas kehilangan Cambangnya Anjas. Gimana kan judul beritanya? Tapi tidak bahagia. tapi setidaknya saya bangga sekali karena berita itu muncul di Google, artinya saya dibicarakan sih. Tapi 3 page aja. Tapi setidaknya dibicarakan. Artinya ada orang yang menganggap saya famous sedikit. Minimal 3 halaman toh. Minimal 3 halaman. Biasa sampai 10-20. Ya, ini 3. Terus fotonya kecil sekali. Artinya apa? Karena itu bridgingnya mungkin, lanjutannya mungkin karena berangkatnya dari kesenian murni, jadi saya dari aktor teater awalnya toh. Jadi di aktor teater memang diajarkan untuk disebut seorang aktor karena memainkan banyak peran. Iya. Terus karena saya enggak masalah jalan Cambang itu. Nah, ini yang saya menjelaskan bahwa hilang Cambangku itu karena karakter yang baru yang saya dapatkan toh. Nah, artinya di situ diuji lagi keaktoranku. Oh, diuji keaktoranku karena namanya aktor, siap dengan itu semua. Siap apapun itu. Biar botak sekalipun, biar gunus. Karena berangkat Kak dari itu, karena dari dulu saya pelajari itu, dari teaternya juga saya pelajari itu. Terlepas daripada bayarannya pasti mahal itu. Oh, mahal kalau ada di rubah itu nih. Brand personal. Oh, kalau sedang rusak nih itu harganya beda lagi. Siapa tahu ada nonton nanti nih toh cara memvaluasi diri itu itu lebih mahal karena itu sudah brand. Kalau dia hilangkan itu artinya menghilangkan brand yang harusnya datang berbagai macam job, karena ini tidak ada. Berarti harus dilipat gandakan ini harganya. Oh iya, karena hilang Cambang ini bernilai sekali tuh. Apalagi namanya ini rusak. Iya, Anjas Cambang. Cambang hilang. Anjas polos. Oke, terakhir ini sama body shaming ini dari apakah kenapa kok disclaimer terus body shaming ini? Takut diserang sama SJW yang pendukung Cambang. yang serang nanti Nandar Firdaus Wadoyo. Semoga datang menjadi sponsor di sini. Jadi saya iklankan iklanku. Silahkan mau pasang jadi sponsor. Jadi buat kawan-kawan yang di luar sana pelaku UMKM ataupun yang punya brand sendiri, silahkan masuk di podcast ini, YouTube ini, menaruh brandnya di sini. Ini sebenarnya bisa ditaruh di sini logo atau produk-produk tak bisa ditaruh di sini. Tenang. Dan itu serius. Itu serius. Jas, kenapa saya lihat ini? Saya perhatikan gimmicknya mukamu selalu kalau ketawa hanya lempar gigimu gini. Di mana-mana itu deh. Iya, itu. Mau itu foto, mau itu. Kalau ada nih lari. Data itu enggak disengaja gitu. Baru begini, selalu pasti tekniknya begini, Jas. Kalau berarti mau ketawa ke kamera ke kiri, pasti ke kanan dulu putar. Iya kan? Baru. Masa? Begitu kan? Iya, perhati kami. Bisa lihat kamera di sini, iya. Ke kiri dulu baru lebar gini. Atau naik turun, masih ada apa lagi? Ada
apa naik turunnya ada apa fluktuatifnya. Jangan cuma Kayak bisnis dia. Iya. Jadi kayak begini. Kenapa itu? Tidak sadar gitu, alam bawah sadar itu semua kayaknya. Dan ada juga orang yang kasih ke komentar, kenapa Anjas suka sekali ketawa keras sekali. Tidak tahu kan juga itu. Pernah kayak ini belum pernah saya bicarakan di mana-mana ini. Pernah gak ditegur dosenku karena bicara aku terlalu keras di dalam kelas, kayak saya kuasai katanya itu kelas. Keras saya atau besar? Keras dan besar aku bilangnya ini sama kayaknya. Pokoknya volumeku besar di atas rata-rata. Karena dia bilang dosenku, Mas Anjas, tolong kalau bicara direndahkan sedikit karena kami di Jawa ini tidak terbiasa dengar suara yang keras-keras. Terus saya bercandai, ya kalau begitu buat saya ngomong ini buat jadi terbiasa. Suruh ya terbiasa dengan saya, namanya kita. Karena tidak bisa diajar bagaimana ikan manjat pohon. Iya, karena masa dari harusnya sama-sama kita memahami toh. Kalau orang lain bisa berdiskusi dengan suaranya yang pelan, ya mungkin saya dengan suara yang keras. Harus saling memahami. Apalagi harus kita saling memahami, tanpa perlu merubah toh. Nah, betul. Enggak usah misal dibalik logikanya, misalnya kalau orang suara rendah masa bilang bisa enggak suaranya dibesarin. Iya. Usah, seperti tadi Nandar bilang toh, seperti itu tadi bagusnya saya bilang, saya Nandar tadi bilang, Nandar kalau misalnya nanti suaraku yang terlalu besar kasih kecil saja volumenya di situ, tapi Nandar bilang enggak Jim, mungkin saja. Biar nah, nanti di setting toh. Tapi setidaknya tidak berubah, jangan sampai nanti karena ada settingannya ini jadi suaraku kecil-kecil. Itu kan bukan saya sekali nanti bercerita Kak. Iya, jadi kemarin saya itu Nandar. Talekan kamu Mas. Jadi gini enggak ngalir ke. Bukan kita sekali tuh kayak begitu. Nah, memang saya suaraku keras ya itu lagi-lagi berangkat dari teater beda dengan film. Nah, itu yang agak susah Kak bedakan nih ketika main Kak di film, ketika di teater Kak dituntut untuk main pembesaran, main besar-besar ketika berakting. Supaya kenapa? Supaya dilihat dari penonton di ujung sana atau karena sifatnya langsung direspon besar-besar. Kalau yang adeganku yang kecil-kecil begini dalam teater enggak dilihat kalau begini-begini jika enggak dilihat tanganku. Tapi kalau film misal lagi gelisah kayak nih, baru aktingku begini. Enggak dilihat di teater ini jariku enggak dilihat. Tapi kalau di film dilihat kayak ini, di sinetron dilihat. Karena kenapa? Karena bisa zoom. Nah, tapi kalau di teater kalau gelisah kan enggak bisa kayak begini, tapi harus kayak supaya dilihat toh. Nah, itu bedanya. Sama suara harus besar. Makanya itu semakin kesini harus Kak tahu bahwa ini lagi main film kayak ini. Enggak usah kalau lakukan pembesaran karena kamera tangkap di hal kecil-kecilku. Begitu. Itu memang dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, tapi kalau bicara Kak vokalku ini enggak bisa Kak rubah ini. Biar di film pasti keras. Yang diturunkan itu volume clip onku. Turunkan sedikit. Pecah ini kalau Anjas bicara. Satu lagi Anjas ini yang saya perhatikan, tapi yang bisa kau lakukan ini saya juga bisa aja, tidak banyak orang bisa. Adalah menaikkan alisnya satu begini. Begitu deh. Kalau foto kayak itu, kalau apa? Biasa itu selalu di tapi saya tidak bisa kiri kanan. Itu latihan ya? Enggak tahu ini alam bawah sadar saja. Kayak karena di apa namanya itu Smackdown suka sekali Kak drop dulu. Drop kan saya satu drop tapi tidak bisa Kak. Drop kan begini tuh. Iya. dulu kalau bercermin kan kayak drop sekali Kak. Dulu itu kalau kita mampu untuk angkat alista satu begini, apa deh status sosial tak di teman-teman kecil itu tinggi nih. Iya. Lah drop ini. Drop. Jadi saya coba latih itu Jas. Bagaimana? Tapi sampai sekarang tidak mampu angkat ke alas kanan anuku yang kanan. Kiri kanan. Satu aja bisa. Di situ kalahku kayak. Iya. Iya, oke. Cukup nih. Iya. Kita cerita. Padahal mau cerita hal-hal yang sebenarnya simpel-simpel sederhana tapi ada yang beberapa serius-serius. Kalaupun juga nantinya menjadi ya mohon dimaafkan. Jadi kita minta maaf memang itu bahwa supaya nanti ada yang potong, ternyata di akhir ada yang minta maaf. Jadi saya minta maaf kalau ada salah tadi, ada terus menyinggung, tidak ada maksud, ini hanya bahan diskusi. Dan tidak ada juga sebenarnya niatan untuk menyinggung siapa, tidak ada. Ada diskusi jadi. Bertukar pikiran atau sharing-sharing. Ternyata kita sama-sama takut. Poinnya ada dua. Poinnya ada tiga. Yang pertama bahwa komedian itu bisa ngomong serius. Yang kedua itu komedian ini sekolah tonji juga. Ada sudut pandang, ada juga opini yang komedian. Yang ketiga komedian tidak selamanya juga berani. Ada takut-takutnya sedikit-sedikit. Ada hal di mana saya harus bicara, ada hal di mana harus diam kayaknya lebih bagus. Apalagi lihat foto anak-anak ke kodo. Masih kecil-kecil lari-lari. Jangan cari masalah dulu deh. Istriku tuh bilang gitu, jangan cari masalah dulu. baru sudah melahirkan.
Oke, terima kasih banyak Jas. Ya. Nanti kita diskusi lagi. Masih banyak bisa dibahas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.